Kebudayaan selalu hanya diartikan sebagai sebuah kesenian. Ada beberapa pengertian lain tentang kebudayaan. Di antaranya seperti budaya adalah cara berpikir dan cara merasa. Selanjutnya, kita juga penting mengetahui sifat hakikat kebudayaan itu sendiri. Sifat hakikat kebudayaan adalah ciri-ciri khusus dari sebuah kebudayaan yang masing-masing masyarakat berbeda. Pada masyarakat barat, makan sambil berjalan bahkan setengah beralih ada hal yang biasa karena mereka the time is money. Pagi hari mau bekerja sambil makan di jalan itu tidak masalah bagi mereka. Hal ini tentu jelas berbeda dengan masyarakat timur. Jangankan makan sambil berjalan, bahkan makan berdiri saja itu sudah melanggar etika bagi kita orang timur. Walaupun demikian, secara garis besar, seluruh kebudayaan yang ada di dunia ini memiliki sifat-sifat hakikat yang sama. Sifat-sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut akan saya jelaskan. Yang pertama adalah kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Ketiga, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dengan tingkah laku. Keempat, kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan. Semua kebudayaan bergerak karena ia dinamis. Karena sebenarnya gerak kebudayaan adalah gerak manusia itu sendiri. Gerak atau dinamika manusia sesama manusia, atau dari satu daerah kebudayaan ke daerah budaya yang lain, baik sengaja maupun tidak, seperti migrasi atau pengungsian dengan sebab-sebab tertentu, dinamika dalam membawa kebudayaan dari suatu masyarakat ke masyarakat yang lain, yang menyebabkan terjadinya akulturasi. Proses akulturasi kebudayaan dalam sejarah umat manusia telah terjadi pada umat atau bangsa-bangsa terdahulu, di mana ada kalanya kebudayaan yang dibawa dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat setempat dan ada kalanya ditolak. Parahnya, ada juga sekelompok individu yang tetap tidak menerima kebudayaan asing walaupun mayoritas kelompok individu di sekelilingnya sudah menjadikan kebudayaan tersebut bagian dari kebudayaannya. Saling mempengaruhi antar kebudayaan itu adalah bentuk dari dinamika dan akulturasi. Berketerima atau tidak, itu kembali ke diri kita masing-masing. Apakah kita punya sikap relativisme atau tidak? Namun, kita tentu memahami bahwa ada unsur-unsur kebudayaan asing itu yang mudah diterima. Seperti misalnya, unsur kebudayaan kebendaan yang seperti saya bilang tadi misalnya. Ya seperti peralatan-peralatan terutama yang sangat memudahkan dipakai dan dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya. Contohnya misalnya kalau di kita yang paling ringkas tadi seperti saya bilang, ya, alat tulis misalnya. Banyak dipergunakan oleh orang Indonesia yang diambil dari unsur-unsur kebudayaan barat. Kemudian unsur-unsur yang terbukti membawa manfaat besar misalnya. Ya, misalnya radio, transistor yang banyak membawa kegunaan terutama sebagai alat mass medis. Unsur-unsur yang mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima unsur-unsur tersebut, seperti mesin penggiling padi dengan biaya murah serta pengetahuan teknis yang sederhana dapat digunakan untuk melengkapi pabrik-pabrik penggilingan misalnya. Atau sekarang itu kayak traktor, terus ada alat pemotong padi-padi yang sudah menguning misalnya, sekarang mesin. Itu kan alat-alat yang berangkat dari luar budaya kita yang kemudian diterima dengan baik. Televisi, handphone, itu menjadi seperti new culture bagi kita sekarang, budaya baru yang akhirnya menjadi bagian integral. Nah, selain unsur-unsur yang mudah diterima, kita juga tentu harus bisa melihat apakah ada unsur-unsur yang sulit diterima. Ternyata ada unsur yang menyangkut sistem kepercayaan seperti ideologi, falsafah hidup, dan lainnya. Itu hal-hal yang sangat sulit diterima atau mudah ditolak. Kenapa? Karena setiap kultur ada hal-hal yang sangat prinsipil seperti ideologi, agama, dan falsafah. Unsur-unsur lainnya adalah unsur-unsur yang pada tahap pertama proses sosialisasi. Contoh yang sangat mudah adalah soal makanan pokok suatu masyarakat. Nasi misalnya merupakan makanan pokok orang Indonesia, sedangkan gandum itu masakan atau makanan pokok orang-orang Barat. Bisa nggak ditukar? Itu hal yang sangat sulit, tapi bisa dipelajari, bisa dimanfaatkan. Namun pada saat masa sosialisasinya itu butuh perjuangan yang kuat. Hakikat kebudayaan dengan manusia, secara bahasa manusia berasal dari kata manu dan mens. Manu itu dari bahasa Sanskerta dan mens dari bahasa Latin, yang berarti berpikir.
berakal budi. Jadi, kalau Anda manusia, berarti Anda adalah orang yang punya pikiran, mampu berpikir atau berakal. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok, genus, atau seorang individu. Dari dua definisi manusia tersebut dapat diketahui bahwa manusia adalah sekelompok orang yang tidak dapat hidup sendiri atau individu yang berpikir, berakal budi. Pada dasarnya manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya dibanding dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Yang membedakannya adalah tadi, akal. Tumbuhan juga tumbuh dan berkembang. Namun ia tidak dapat berpindah, tidak memiliki emosi, atau berinteraksi langsung dengan pihak lain yang memberikan suatu aksi atau tindakan pada diri sendiri. Misalnya tumbuh-tumbuhan tidak dapat berjalan atau berlari, marah ketika ditebang, tertawa ketika disiram atau diberi pupuk, merespon ketika diajak berinteraksi dan berkomunikasi. Demikian pula dengan binatang. Meskipun dia dapat berkomunikasi, dapat berpindah-pindah, dan dapat berinteraksi, namun itu hanya dapat dilakukan oleh dalam lingkup wilayahnya sendiri dan mengalami proses belajar yang terbatas, serta lebih karena adanya dorongan naluri saja. Akal dan pikiran yang dimiliki manusia adalah bagian dari budaya. Manusia dengan kegiatan akal dan pikirnya dapat mengubah dan menciptakan realitas melalui simbol-simbol atau sistem perlambangan. Contoh dari sistem perlambangan adalah bahasa yang melambangkan sesuatu berdasarkan sistem pola hubungan antara benda, tindakan, dan sebagainya dengan apa yang dilambangkan. Bahasa tidak hanya verbal, tapi juga berupa tulisan, lukisan, tanda, atau isyarat. Karena kegiatan berpikir manusia ini, budaya tercipta. Tanpa ada pikiran, mungkin budaya tidak bisa tercipta. Karena kumpulan-kumpulan manusia yang saling berpikir, berinteraksi, itulah yang memunculkan kesepakatan, yang menghadirkan pola hidup, kesenian, bahasa, teknologi, dan peralatan. Budaya sebagai sistem gagasan yang sifatnya abstrak tidak dapat diraba atau difoto karena berada di dalam alam pikiran atau perkataan seseorang. Terkecuali bila gagasan itu dituliskan dalam karangan buku. Budaya sebagai sistem gagasan menjadi pedoman bagi manusia dalam bersikap dan berperilaku. Seperti apa yang dikatakan Calhoun dan Kelly bahwa budaya berupa rancangan hidup. Maka budaya terdahulu itu merupakan gagasan prima yang kita warisi melalui proses belajar dan menjadi sikap perilaku manusia berikutnya, yang kita sebut dengan nilai budaya. Nilai budaya adalah gagasan yang menjadi sumber sikap dan tingkah laku manusia dalam kehidupan sosial budaya. Nilai budaya dapat kita lihat, kita rasakan dalam sistem kemasyarakatan atau sistem kekerabatan yang diwujudkan dalam bentuk adat istiadat. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata. J.J. Honigman misalnya membagi wujud kebudayaan menjadi 3. Yang pertama adalah gagasan atau wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang terbentuk berdasarkan kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh. Yang kedua adalah aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Yang ketiga adalah artefak atau karya. Wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan, sifatnya konkret di antara ketiga wujud kebudayaan. Konconoringer juga membagi menjadi 3 hal pula wujud kebudayaan tersebut, yaitu wujud sebagai sebuah kompleks dari ide-ide atau gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan lain. Wujud tersebut menunjukkan ide dari kebudayaan, sifatnya abstrak, tak dapat diraba, dipegang, atau dipoto, dan tempatnya ada di dalam pikiran warga masyarakat di mana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup. Artinya dia berada di dalam pikiran saja, wujud yang kompleks itu. Wujud selanjutnya adalah wujud kebudayaan sebagai sebuah kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari masyarakat atau manusia tersebut. Wujud tersebut biasanya dinamakan menurut Konconirier sebagai sistem sosial karena menyangkut tindakan dan kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Wujud ini bisa diobservasi, difoto, dan didokumentasikan karena dalam sistem sosial ini terdapat aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi. Misalnya hubungan si A dengan si B, kita akan melihat polanya bagaimana. Ini dalam sebuah lokus budaya tertentu, bentuk interaksi pun juga berbeda-beda. Di Banjar misalnya,
kita ketika lewat di hadapan orang tua, wujud interaksi kita harus menunduk tanpa harus lutut menyentuh tanah. Itu merupakan bentuk-bentuk kebudayaan yang bisa didokumentasikan. Artinya apa? Cara menghormati orang tua itu berbeda-beda. Yang ketiga adalah wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud ini dapat pula disebut sebagai kebudayaan fisik, di mana wujud ini hampir seluruhnya merupakan hasil fisik, aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat. Karya seni, bangunan, makanan, dan lain-lain. Berdasarkan dari Honingham dan Conchoroningrat, sebenarnya kita dapat membedakan dua bentuk wujud kebudayaan. Ada yang bersifat abstrak dan ada yang bersifat konkret. Yang abstrak tadi adalah hal-hal yang terletak dalam pikiran manusia, terwujud dalam ide, gagasan, nilai, dan norma-norma. Sedangkan yang bersifat konkret adalah hal-hal yang dapat didokumentasikan, difoto, dilihat, dicontoh, diamati, yang terdapat oleh manusia dan manusia lain. Conchoroningrat juga menyebut sifat budaya dengan sistem sosial dan fisik. Hal ini dapat dilihat dari perilaku, bahasa, materi. Apa yang dimaksud dengan perilaku? Perilaku adalah cara bertindak atau bertingkah laku dalam situasi tertentu. Setiap perilaku manusia dalam masyarakat harus mengikuti perilaku atau pola-pola perilaku tersebut. Pattern of behavior. Kemudian bahasa. Bahasa adalah sebuah sistem simbol-simbol yang dibunyikan dengan suara atau vokal dan ditangkap dengan telinga auditory. Ralph Linton mengatakan salah satu sebab paling penting dalam memperlambangkan budaya sampai mencapai ke tingkat seperti sekarang ini adalah pemakaian bahasa. Bahasa berfungsi sebagai alat berpikir dan berkomunikasi. Tanpa kemampuan berpikir dan berkomunikasi, budaya tidak akan ada. Kemudian materi. Nah, materi adalah hasil dari aktivitas atau perbuatan manusia. Bentuk materi misalnya ya pakaian, perumahan, kesenian, alat rumah tangga, senjata, alat produksi, alat transportasi, teknologi, dan hal-hal yang bersifat fisik yang merupakan hasil dari aktivitas manusia. Unsur-unsur materi dalam budaya dapat diklasifikasikan dari yang kecil hingga ke yang besar. Seperti misalnya items adalah unsur yang paling kecil dalam budaya. Kemudian trait merupakan gabungan dari berbagai unsur terkecil. Terus kompleks budaya, gabungan dari beberapa items dan trait. Yang terakhir atau yang keempat adalah aktivitas budaya, merupakan gabungan dari beberapa kompleks budaya. Gabungan dari beberapa aktivitas budaya menghasilkan unsur-unsur budaya menyeluruh, kultur universal. Terjadinya unsur-unsur budaya tersebut dapat melalui discovery, penemuan atau usaha yang disengaja untuk menemukan hal-hal baru. Substansi utama budaya adalah sistem pengetahuan, pandangan hidup, kepercayaan, persepsi, dan etos kebudayaan. Tiga unsur yang terpenting adalah sistem pengetahuan, nilai, dan pandangan hidup. Para ahli menyadari bahwa masing-masing suku bangsa di dunia memiliki sistem pengetahuan tentang alam sekitar, alam flora dan fauna, zat-zat manusia, sifat-sifat dan tingkah laku sama manusia, kemudian ruang dan waktu. Unsur-unsur dalam pengetahuan inilah yang sebenarnya menjadi materi pokok dalam dunia pendidikan di seluruh dunia. Kemudian nilai. Menilai itu berarti menimbang, yaitu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Keputusan ini dapat menentukan sesuatu berguna atau tidak berguna, benar atau salah, baik atau buruk, religius atau sekuler, sehubungan dengan cipta, rasa, dan karsa manusia itu sendiri. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila berguna dan berharga, nilai kebenaran, indah, nilai estetis, baik, nilai moral dan etis, religius, nilai agama. Profesor Dr. Noto Nagoro membagi nilai menjadi 3 bagian. Misalnya nilai material, yaitu segala sesuatu atau materi yang berguna bagi manusia. Kemudian ada nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas. Kemudian nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia atau hubungan antara manusia dan Tuhannya. Dari hal-hal yang sudah kita bahas tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa hakikat kebudayaan adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem, agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, dan bangunan, dan karya seni. Hakikat kebudayaan dengan kuat menjadi platform dari semua hal-hal yang diciptakan, yang dilahirkan dari cara berpikir dan menuangkan gagasan. Sekian,
pembahasan saya tentang hakikat kebudayaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu belajar. Terima kasih, salam kebermanfaatan.